Guys, omongannya Filipus Christian nih memang mencela-mencela, nggak bisa dipegang omongannya guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Filipus Christian, yang mana dia mencoba mengklarifikasi lagi statusnya sebagai seorang pendeta katanya. Tapi kita akan melihat ada beberapa kejanggalan dari apa yang dia sampaikan. Entah dia nggak pede dengan informasi yang dia berikan, atau karena terlanjur udah basah, dia sudah terlanjur bilang kalau dirinya ini itu ternyata nggak terbukti. Dan akhirnya ya cari alasan lain. Oke, kita langsung aja dengar videonya ya guys ya, supaya kita tahu apa yang dia sampaikan. Di sinode Calvinis misalnya kan, kalau saya dari karismatik. Kalau Calvinis itu memang harus ijazah SMA dan kuliah seperti mana kuliah pada umumnya. 3 tahun lebih lah, ya kan? Berapa SKS dipecahkan. Terus sampai wisuda lah kan, begitu gelarnya sarjana. Kalau di kami ada dua, ada yang gelar sarjana, ada yang gembala, ya, ada yang kalau kita bilang kalau mungkin dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat. Dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan. Seperti saya ijazahnya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya. Homiletik ya. Homiletik dan pedagogi ya. Homiletik dan pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan, beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Kita mulai dari awal pembahasannya. Yang pertama, dia mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang gembala. Dia jurusannya bukan sarjana, tetapi jurusannya hanyalah penggembalaan saja. Dan dikatakan di situ bahwa jurusannya sebagai penggembalaan dia adalah jurusan homiletik pedagogi katanya. Lalu sambil cengengesan, mungkin dia ragu dengan istilah homiletik, jurusan penggembalaan, ditambah pedagogi ya lagi. Kemudian dia bilang penggembalaan nggak boleh mengajar, jurusannya kok pedagogik lagi. Ya ini dia kita akan bahas. Inilah yang saya bilang kenapa apa yang dia sampaikan itu omongannya nggak bisa dipegang guys. Ya gimana mau pegang omongannya, mencela-mencela, sebentar bilang A, sebentar bilang B. Kita lihat langsung aja. Ya, kita akan lihat jurusan homiletik ya katanya. Dia jurusan penggembalaan tapi jurusannya homiletik. Ya, kita lihat apa sih homiletik? Homiletik bahasa Yunani kuno. Di sini bahasa Yunaninya ya homiletikos. Homiletikos dari homilos. Dalam agama adalah penerapan prinsip-prinsip umum retorika untuk karya spesifik dari ceramah publik. Perhatikan ya. Karya spesifik dari ceramah publik, orang yang mempraktekkan atau mempelajari homiletik dapat disebut sebagai homilis atau lebih sering disebut sebagai pengkhotbah. Nah, contohnya nih, Uskup Patrick McGrath memberikan sebuah homili di Palo Alto, California. Jadi sebenarnya homiletik itu adalah berkhotbah. Paham sampai sini? Jadi homiletik adalah ilmu untuk kita berkhotbah. Semua orang akan belajar ilmu ini. Tapi ini bukan jurusan dalam sekolah Alkitab. Masa sekolah Alkitab jurusan penggembalaan tapi jurusannya dibilang homiletika. Ini jelas orang yang gak ngerti apa-apa soal teologi. Lawang homiletika dibilang jurusan penggembalaan. Gimana Filipus Christian ini? Coba dicek dulu lah Mas Filipus. Tanya di sekolah Alkitabnya Mas dulu, homiletik itu apa? Kalau sampai dosennya juga nggak ngerti lagi homiletik, nanti suruh ketemu saya ajarin apa yang disebut dengan homiletika. Dan selain itu juga dia pakai homiletika pedagogi ya lagi. Apa pula ini? Kita lihat ya. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi
oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran Socrates. Ini gambarnya sini. Ini gambarnya sini, seorang guru sedang mempraktekkan ilmu dan seni dalam memotivasi peserta didik. Nih guru nih guru kan? Iya, karena pedagogi ini lebih kepada guru. Tapi tadi Filipus Christian bilang, oh pedagogi bukan menjadi guru. Nah sekarang penggembala. Kalau konsisten nih, Filipus Christian pasti bilang, saya jurusan penggembalaan homiletika. Dan kemudian dia mengatakan bahwa gembala itu berbeda, tidak boleh masuk ke dunia pendidikan. Tapi dia bilang jurusannya homiletika pedagogi. Ini bagaimana ini? Filipus Christian. Kita dengar sekali lagi coba ya. Dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat. Dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan. Seperti saya ijazahnya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan penggembalaan ya, homiletik ya, homiletik dan pedagogi ya, homiletik dan pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran, pengajaran ya, bukan pendidikan, beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan, doktrinisasi. Jadi ya, nah kan bener kan dia bilang penggembalaan dan pengajaran doktrinal ya, bukan pendidikan dan lain-lain. Istilah yang dipakai aja homiletika pedagogi ya, itu jelas pendidikan. Homiletika bahwa khotbah, bukan penggembalaan. Nah jelas dari sini ya, bagaimana omongannya nggak bisa dipegang. Nih orang sebenarnya jurusan apa? Ada sekolah Alkitab nih, jurusan homiletika atau apa? Tapi ngomong-ngomong guys, tidak ada loh jurusan homiletika itu mata kuliah aja. Jadi dalam sekolah tinggi Alkitab ya, misalnya kayak teologi ataupun pendidikan agama Kristen ataupun apa, homiletika itu bukan jurusan. Homiletika itu adalah mata kuliah. Jadi kalian akan dapat mata kuliah berkhotbah, itu bukan jurusan. Jadi kalau orang ini nih, Filipus Christian ngomong itu adalah jurusan, ini jelas ngaco dan ngawur bin ajaib. Kita lanjut ya, kita akan lihat ada beberapa lagi yang melenceng sebenarnya. Kita akan lihat lagi. Berbeda lah dengan ketika seperti lalu saya pernah merespon video dari saudara saya ini, si Didit Juli sama siapa ini, Luis Prasetyo, itu mereka mengatakan dicari nama saya di data apa namanya itu enggak muncul nama saya. Yang pertama yang dia ketik adalah Filipus Christian. Filipus Christian adalah nama baptis, bukan nama akte saya. Udah tahu belum nama akte saya? Nama KTP saya, nama ijazah saya kan enggak tahu dia. Makanya nggak ketemu kan di data itu. Data universitas begitu, data mahasiswa atau sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Aneh banget, dia bilang katanya namanya itu bukan Filipus Christian, ternyata di KTP-nya bukan itu. Ya selama ini ternyata nama Filipus Christian itu adalah nama KW Anda. Nama aslinya bukan itu. Jangan-jangan nama Anda adalah nama Islam sejak lahir. Tapi ngomong Filipus Christian supaya kelihatan Kristen dari kecil. Iya gak sih? Ternyata bukan nama Kristen selama ini. Namanya KW guys. Ya sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata Filipus Christian itu namanya bukan asli ya. Itu nama Kristen itu ternyata nama bohongan. Nama aslinya ternyata tidak diketahui. Ya pantesan aja nggak ada di dikti. Ya makanya aja kita meragukan siapa Anda, latar belakang Anda, namanya aja nggak jelas cuy. Ya udahlah, nanti kita tunggu aja nama aslinya siapa. Mas Filipus Christian kasih nama asli saja supaya saya cek di dikti. Siapa tahu ada ketemu kan, nanti saya bantu umumkan kalau Mas ini benar-benar pendeta. Oh, pendeta atau evangelis ya? Nah ini juga gak konsisten cuy. Dimana dia bilang katanya dia pendeta muda, tapi dia ngaku terus kalau dirinya itu adalah seorang evangelis. Mana yang benar nih? Kita dengar aja videonya ya. Pendeknya adalah 2 tahun ya. Kita hitung tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2. Pendidikannya 9 bulan per tingkat, itu pendidikannya 9 bulan, prakteknya 3 bulan. Jadi ada 12, 1 tahun ya sudah dengan praktek.
praktek itu namanya vikaris atau pendeta pembantu. Tetapi begitu tamat langsung ditahbiskan menjadi pendeta pembantu dan pendeta pembantu ya. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun ditahbiskan menjadi pendeta muda. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun akan ditahbiskan menjadi pendeta. Saya hanya sampai level pendeta muda. Oke, kita sudah dengar bahwa dia ternyata adalah seorang pendeta muda. Saat ini, detik ini ketika kita lihat video ini, ternyata dia mengaku dirinya adalah seorang pendeta, guys. Oke, bisa paham ya sampai sini ya. Dia pendeta. Tapi tahu nggak, sebelumnya dia itu ngaku evangelis doang. Jadi tahu ya, evangelis dan pendeta itu adalah beda. Titelnya berbeda. Evangelis itu belum menjadi pendeta, tapi pendeta muda sudah jadi pendeta. Tapi orang ini dia ngaku evangelis, padahal sekarang dia ngaku pendeta. Coba kita lihat ya jejak digitalnya. Oke, perhatikan dalam video ini. Dalam video ini ya, waktu itu dia live tanggal 10 Februari. Dia masih menggunakan di sini evangelis Filipus Christian. Iya. Lihat ya, perhatikan. Evangelis Filipus Christian. Dia mengaku dirinya evangelis. Nah, dia ini katanya pendeta muda. Sekarang di sini ngaku evangelis. Sekarang ngaku pendeta muda. Mana yang benar? Dan ternyata nama Filipus Christian juga. Ini nama KW. Nama aslinya nggak diketahui ternyata. Dia bilang-bilang katanya namanya Filipus Christian. Ternyata bukan Filipus Christian juga, guys. Jadi siapa yang benar nggak tahu latar belakangnya bagaimana, apalagi ditanya pendetanya di gereja apa ya jelas nggak tahu lah. Ini aja dia nggak jelas namanya dan gelarnya. Jadi jelas ya bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus Christian ini hanya keplin-planannya aja, nggak bisa dipegang omongannya ini. Oke, sampai di sini kita sudah melihat beberapa hal dan sebenarnya masih ada juga seperti dia ngaku katanya dia adalah karismatik, dia bukan Calvinis katanya. Tapi sistem belajarnya yang 9 bulan itu sebenarnya itu sistem belajar dari Kristen Pantekosta ya atau Pentakosta kayak GPDI itu biasanya setahun 9 bulan. Kalau kuliahnya 2 tahun jadi 18 bulan begitu dan kemudian nanti dibekali pelayanan kemudian terjun dalam dunia pelayanan dan itu adalah Pantekosta bukan gereja karismatik. Nah ini juga nggak konsisten sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya lebih cerdas dan kita semuanya tidak mudah dibohongi dengan orang-orang macam begini yang latar belakangnya nggak jelas ya tentunya, apalagi pengajarannya jelas kemana-mana gitu. Pengajaran dia ya, jangan sampai dia homiletik pedagogia tapi nggak boleh ngajar dan dia menggembalakan padahal itu ilmu berkhotbah. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya lah. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.